Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bersama Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang tenang denganmu ya Rabb. Kami beriman akan perjumpaan denganmu, ridho dengan ketentuanmu, dan menerima segala pemberianmu. Ini doa diajarkan Rasulullah kepada seseorang dari Ibnu Asakir. Saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Yang terhormat Ustaz Haji Nurbaiti, Ustaz Hajirillah, Ustaz lainnya serta jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala masih diberikan hidup. Mudah-mudahan banyak beristighfar, mengisi waktu dengan amal-amal soleh, dan amal saleh kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini tanggal 4 bulan Safar. Bulan lalu saya membicarakan tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah yang dimulai pada tanggal 26 Safar sampai 26 Rabiul Awal. Pada waktu itu, kalau bulan Safar itu termasuk bulan sial. Itu keyakinan orang jahiliyah, sehingga takut dia melakukan aktivitas apapun. Ini juga terjadi mungkin di wilayah kita seperti di Jawa, Madura, Sunda dan lain sebagainya. Kesannya kalau Safar ini bulan sial. Ada yang dikenal dengan Rabu Pungkasan atau Rabu Pungkasan atau Rabu terakhir bulan Syawal, takut kawinin. Berarti dia ikut kebiasaan jahiliyah. Bukan ajaran Islam, kebiasaan jahiliyah. Kalau isinya itu kan kosong, tergantung kita bulan Safar diisi dengan apa. Diisi dengan istighfar, baik. Diisi dengan pengajian, baik. Diisi dengan hura-hura, jelek. Tinggal bagaimana kita
mengisinya. Jadi pada kesempatan ini saya terkait dengan masalah shofar ini, kita baca surat Al-Hadid ayat 21, 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhanmu. Allah memerintahkan berlomba-lomba untuk beristighfar, memohon ampunan Allah. Wa jannatin arduha ka'adis samai wal ardh. Dan berlomba-lombalah kalian mencari surga. Berlomba-lomba mencari surga. Amalan ahli surga adalah amalan-amalan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kebiasaan para ulama, kebiasaan waliullah, istighfar, salawat. Itu kalau kita ingin berlomba-lomba masuk surga. Jadi di dalam ayat yang lain Allah tidak menggunakan sabiqu, sari'u. Itu dalam Ali Imran ayat 133, sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah. Kalau kita dua ayat, bersegeralah, ayo kalian berlomba-lomba, jangan ditunda-tunda untuk banyak beristighfar. Ayo berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Surga itu luas, kata Allah, seluas langit dan bumi. Semuanya bisa masuk surga. Yang beriman masuk surga, yang rajin masuk surga, yang malas sholat juga bisa masuk surga karena luasnya. Tapi direndam dulu dalam neraka. Mudah-mudahan kita langsung surga, amin ya rabbal alamin. Jadi luas, termasuk yang enggak sholat ya tapi punya iman. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang masih punya iman mengatakan la ilaha illallah masuk surga, tapi mampir dulu dalam neraka, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita ini langsung surga selamanya, amin. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Telah Allah sediakan surga itu bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang agak umum sifatnya dalam Ali Imran Allah katakan uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Zalika fadlullahi yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa saja yang Allah kehendaki pasti bisa masuk surga. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai karunia yang amat besar. Banyak kalau kita hitung enggak akan sanggup untuk menghitungnya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyaknya, mulai hidup, makan enak, sehat, tenang dengan kumpul dengan keluarga, itu semuanya karunia Allah. Lalu Allah teruskan dalam ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada musibah. Musibah itu seringkali diartikan dengan negatif, yang enggak enak. Sakit-sakitan, duit enggak ada, rumah kebakaran, itu musibah. Tetapi
Dalam ayat yang lain Allah bermaksud sesuatu yang menimpa kita. Ada yang baik, ada yang buruk. Tidaklah suatu yang menimpa kita, tidaklah suatu musibah yang terjadi di muka bumi, dan musibah sesuatu yang menimpa kita, diri kita, illa fi kitabim min qabli an nabraha. Itu semuanya sudah tertulis dalam buku induk di Lauhil Mahfuz sebelum diwujudkan, sebelum diciptakan, sudah ada perencanaan Allah. Jadi apa yang terjadi sekarang ini dulu di Lauhil Mahfuz sudah dicatat oleh Allah. Kita belum lahir, sudah ada ketentuan Allah. Jadi semua yang menimpa, datang pengajian, dulu sudah tercatat itu. Ada yang nggak bisa, sudah tercatat, semuanya sudah dicatat dalam buku induk kitab Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah tidak ada yang susah, gampang. Terus ayat 23, likaila ta'saw ala ma fatakum. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita, agar kita tidak bersedih andai kata kita tidak mendapatkan yang enak, tidak mendapatkan yang kita inginkan. Tidak perlu bersedih, karena itu ketentuan Allah. Dan juga jangan wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu senang, jangan terlalu gembira kalau mendapatkan yang enak-enak, yang kita nilai bagus-bagus saja. Terus kata Allah, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang terhadap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, terkait dengan shofar yang dianggap oleh sebagian umat Islam yang takut mengadakan pernikahan, mengadakan aktivitas pada bulan Shofar karena dianggapnya bulan sial, yang disebut dengan Safar, Rabu terakhir, atau dikenal dengan apa? Rabu Bukasan atau Rabu Pungkasan, Rabu terakhir pada bulan Shofar. Seandainya bulan tersebut itu sumber malapetaka, sumber mara bahaya, tentu tidak akan pernah ada kegiatan yang dilakukan Rasulullah. Ternyata bulan Shofar Rasulullah mengadakan hijrah. Bulan Shofar Nabi mengadakan pernikahan dengan Khadijah. Di bulan Shofar Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah bulan Shofar. Perang Abwa bulan Shofar Rasulullah ada di dalamnya. Perang Khaybar Rasulullah memimpin perang dalam bulan Shofar. Kala itu bulan sial, tentu Rasulullah tidak akan melakukan kegiatan itu. Oleh karenanya Rasulullah berpesan, la tasubbud dahra. Jangan kalian itu mencela waktu, menghina waktu. Kalau kamu mengatakan bulan ini jelek, berarti kalian itu menghina aku, kata Allah. Fa inna Allah huwad dahru. Allah itu ada waktu yang menciptakan waktu.
yang menciptakan hari, minggu, bulan, tahun, itu Allah yang menciptakan. Sehingga dalam firman-Nya, dalam sebuah hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'dhini ibnu Adam, manusia itu suka menyakiti aku, kata Allah, suka mengganggu aku, kata Allah. Yaqul, manusia itu bilang begini, ya khaibatad dahr, hai waktu sial, itu menyakiti aku, kata Allah. Seolah-olah bukan rahmat dari Allah, padahal bulan waktu makhluk Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Fala yaqulan ahadukum ya khaibatad dahri, jangan sekali-kali kalian itu mengatakan bulan sial, hari sial, minggu sial, tahun sial. Tidak ada. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ana dahr, akulah yang merubah lailahu wa naharahu, yang merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, dan sebaliknya. Fa ini situ kubatuha, kalau aku suka aku pegang semuanya, malam terus atau siang terus, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sakit bukan karena bulan sial, ya, sehingga Allah katakan, atau sehat karena bulan baik, bukan itu. Itu keyakinan masyarakat jahiliyah. Sehingga Allah katakan, ma asabaka min musibatin fa bi iznillah. Ini At-Taghabun ayat 11. Musibah apapun yang menimpa kalian, sehat izin Allah, sakit izin Allah. Jadi bukan karena bulan sial. Musibah dengan bahasa yang berbeda bisa disebut dengan bala atau ujian. Itu bagi orang yang beriman, di sakit diuji oleh Allah ini. Sampai di mana kesabarannya? Saya kasih sakit. Jangan-jangan nanti takut juga ke dokter, takut sial. Nanti datang ke dokter, nanti dokternya salah-salah, mati nanti. Enggak ada. Kalau mati juga izin Allah, hidup izin Allah, sehat izin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau ada musibah yang menimpa kalian dan tidak baik, lihat, koreksi dirimu. Karena Allah tidak menghendaki yang jelek. Mungkin hari ini sehat, nanti sore sakit, makan cabai kebanyakan, mencret. Nah, jangan salahkan Allah. Oh, aku tadi salah makan gitu, kebanyakan sambelnya. Jangan nyalakan Allah. Enak sehat, pemberian Allah. Nah, yang tidak enak, koreksi diri, kata Allah. Koreksi diri. Kenapa aku sakit? Ini ada diizinkan oleh Allah, tapi akibat perbuatanmu salah. Oleh karenanya, lalu Allah katakan, wa arsalnaka linnasi rasula, Allah mengutus rasul untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Rajab berkata, fa kullu zamanin syaghalahul mu'min bi ta'atillah fa huwa zamanun mubarakun alaih. Setiap zaman, setiap waktu, hari, minggu, bulan, tahun, ketika seorang mukmin menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, itu berkah. Berarti
bulan Safar kita disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, rajin salat, rajin ngaji, rajin istighfar, rajin ke majelis taklim. Berarti bulan Safar bulan yang penuh berkah. Jadi tergantung bagaimana ngisinya. Jadi bulan Safar 0 kosong, tergantung gelas itu mau diisi dengan apa. Ketaatan. Berarti bulan Safar menjadi bulan yang berkah. Wa kullu zamanin syaghalahu al-'abdu bi ma'siyatillah fa huwa mash'umun 'alaih. Ketika seorang hamba mengisi waktu itu dengan kemaksiatan, fitnah, ngerumpi, nggak buka aurat, nggak mau ngaji, itu didapat kapan? Bulan Safar gitu. Terus berarti itulah bulan yang sial. Sudah nggak pakai kerudung, nggak nutup aurat, nggak ngaji, nggak istighfar, malas. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya dalam masjid pakai kerudung. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan sampai di rumah juga begitu. Ya, ini doa sehingga tidak menjadi bulan sial, tapi menjadi bulan yang penuh berkah. Jadi tergantung kita ngisinya pakai apa. Jangan nyalakan waktu. Diisi dengan ketaatan, berkah. Diisi dengan kemaksiatan, sial. Oleh karenanya pada ayat yang pertama tadi, sabiqu ila maghfiratin. Karena kita ini suka melakukan dosa, sudah diingetin, dinasihatin, ayo banyak istighfar, malas istighfar. Ayo rajin sholat, malas sholat. Ayo tutup aurat, buka aurat. Allah menyeru, ayo segera taubat, berlomba-lomba. Berlomba dengan siapa? Pertama berlomba dengan diri kita. Sebelum mati banyak istighfar. Bu, yakin gak nanti malam masih hidup? Ya. Yakin gak nanti malam masih hidup? Insya Allah. Kalau Allah menghendaki mati, insya Allah juga kan? Ya, itu ajal. Itu ketentuan Allah. Baru habis ngaji, alhamdulillah hidupnya berkah. Langsung dicabut Allah. Ada yang baru habis ngerumpi pola, ada pusing sampai di rumah mati. Itu sih sial. Habis ngerumpi maksiat yang dikerjakan terus dipanggil Allah. Nauzubillah. Oleh karenanya kata Allah, sabiqu ila maghfiratin. Dalam ayat yang lain tadi apa? Sari'u. Ayo berlomba-lomba, ayo segera, jangan ditunda. Mumpung masih hidup, mumpung masih zikir, mumpung masih bisa bersuara, keluarkan suara untuk bersolawat, untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Atau berlomba-lomba sesama muslim, banyak-banyakan cari pahala, banyak-banyakan cari pahala. Atau Al-Quran, ya, kamu 1 juz, alhamdulillah, aku 2 juz, cuma nggak bisa diomongin, cukup dalam hati saja. Ada orang yang mendengar 1 hari bisa 3 juz, alhamdulillah, aku berjuang, bacaannya lebih bagus dan ayat lebih banyak, 4 juz aku alhamdulillah. Berlomba dengan teman sesama muslim, atau berlomba dengan non muslim untuk kebaikan, boleh enggak?
Ya kata Allah, wa likulli wijhatun huwa mawaliha. Semua orang itu punya wijhah, punya arah hidup. Ada yang keyakinannya tidak nyembah Allah, nyembah patung, nyembah berhala. Ada yang keyakinannya kita alhamdulillah nyembah Allah. Tapi semuanya punya arah masing-masing. Lana amaluna walakum amalukum. Amalmu buat kamu, ya, amalku buat aku. Tapi kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu non muslim, aku muslim, ayo sama-sama bersihin jalan umpamanya. Ya, kamu muslim, aku non muslim, ayo sama-sama bantu orang lemah umpamanya. Itu kan kebaikan-kebaikan. Hanya saja syarat diterimanya amal itu mesti punya iman, enggak ingkar kepada Allah. Nah, jadi kata Allah begini, innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yasabuhu dham'anu ma'a. Orang kafir yang ingkar kepada Allah, tidak iman kepada Allah, tidak mantap dalam hatinya akan kebenaran Allah, akan kebenaran dalam firman Allah. A'maluhum, amal mereka, sedekahnya, bersih-bersih jalannya, manfaat untuk manusia, tapi tidak ada pahala karena tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak dilandasi iman. Seperti fata morgana, kasarabim biqi'ati yasabu zam'anu ma'a. Bayangan, dilihat kayak ada benda, dikejar-kejar, tidak pernah ketemu dengan bendanya, pahalanya enggak ada. Jadi singkatnya, amal itu diterima oleh Allah ketika yang beramal punya iman. Iman yang bagaimana? Iman yang masuk ke dalam hati, bukan hanya mengatakan aku beriman, enggak. Kata Allah, ada seorang badui yang mengaku beriman. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu. Belum beriman, kamu ngaku doang. Kata Allah, ngaku boleh, tetapi belum dikatakan beriman. Bagaimana yang dikatakan beriman? Kalau imannya sudah menyelinap ke dalam hati, lalu memancarkan alak-alak Allah, alak-alak Al-Quran, alakul karimah, baru itu dikatakan iman. Jadi orang Badui tadi yang iman tidak dikatakan beriman oleh Allah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman yang kamu nyatakan belum menyelinap ke dalam hatimu. Jadi oleh karenanya mantapkanlah iman kepada Allah. Kalau sudah ada informasi dari Allah, kita mantapkan. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, aku dengar dan aku taat. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, itulah singkat. Jadi kata Rasulullah, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Tidak ada penyakit yang menular tanpa izin Allah. Biar kita kumpul-kumpul di sakit nih semua, kita ada di tengah-tengah orang sakit, kalau nggak diizinin Allah nggak sakit, tetap sih sehat. Tetapi kadang-kadang tidak gampang juga. Pada saat corona itu ada yang udah ke masjid saja, ada aku takut, ada yang pokoknya ke masjid. Kalau kata Allah sakit, kata Allah sehat. Hanya Allah, Rasulullah katakan begini, wafir minal maktum, pergi saja kamu dari penyakit kusta. Jadi kalau ada orang sakit, udah jangan dekat-dekat gitu. Tapi kata Rasulullah, tidak ada penyakit yang menular tanpa izin Allah. Wala tiarat wala hamata, tidak ada burung sial. Ada burung bunyi a, oh ada orang meninggal.
ada burung datang, oh ada perampok. Nggak ada kata Rasulullah. Itu kebiasaan apa? Ya. Kalau meninggal Selasa atau Sabtu ngajak orang. Iya, meninggalnya Selasa, Rabu, Kamis ngajak orang baca Al-Quran. Terus ada sedekah yang banyak. Apalagi wala sofara, nggak ada sial pada bulan Sofar itu. Ini hadis Nabi dari Abu Hurairah. Jadi kepercayaan semacam itu warisan kaum jahiliyah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengisi bulan Safar dengan kebaikan-kebaikan, ngaji, katanya tolak balak, ngajinya bagus, tapi buang keyakinan bahwa Safar adalah bulan sial. Enggak ada bulan sial. Ngajinya baik, sholatnya baik, istighfarnya baik, tapi bukan hanya bulan Safar. Tiap hari, tiap bulan terus ngaji. Itulah pesan sedikit bulan Safar terkait dengan adanya keyakinan masyarakat jahiliyah bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Kita sandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat berapa? 21, 22 dan 23. Mudah-mudahan dapat mengantarkan kita untuk mantapnya iman kita, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad salatan nanalu biha ziyarat haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil abhyar wa mibtahi bilisan sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar hadana min al-habib wali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Amin ya. Makan masih enak. Itu aja. Tanggal 2 nanti saya akan lihat katerisasi di Seloan. Lancar. Ya.